Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini menceritakan tentang istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak diragukan lagi bahwa mengetahui istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta jumlah mereka dan sekilas kisah kehidupan mereka merupakan bagian dari kesempurnaan mentadaburi ayat Al-Quran yang berkenaan dengan istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Buku-buku sirah dan biografi banyak berisikan penjelasan tentang para istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi alangkah bagusnya bila kita memberikan sedikit penjelasan tentang mereka walaupun dalam bentuk yang sangat ringkas. Tapi sebelum itu dukung terus channel kami. Alvin Nada Record. Jumlah istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah 11 orang. 2 di antara mereka meninggal dunia saat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Adapun sisanya 9 orang masih hidup tatkala beliau Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Berikut penjelasan singkat tentang mereka. 1. Hadijah binti Huwailid Al-Quraisyah Al-Asadiyah radhiyallahu anha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahinya sebelum diangkat menjadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan umur Hadijah saat itu 40 tahun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menikah lagi dengan wanita lain sampai Hadijah wafat. Semua anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didapatkan dari Hadijah kecuali Ibrahim radhiyallahu anhu. Ibrahim radhiyallahu anhu merupakan anak yang Rasulullah dapatkan dari budak beliau Maryah Qibtiyah. Hadijahlah yang menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi. Dia juga berjihad bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan harta dan jiwanya. Hadijah radhiyallahu anhuma meninggal dunia 3 tahun sebelum hijrah Rasulullah ke Madinah. Di antara keutamaan Hadijah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan salam kepadanya melalui malaikat Jibril alaihi salam, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan salam tersebut kepada istrinya Hadijah radhiyallahu anha. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadits ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau radhiyallahu anhu berkata, Jibril mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, ini Hadijah telah berjalan menuju kepadamu seraya membawa lauk atau makanan atau minuman. Apabila dia telah sampai kepadamu maka sampaikanlah padanya salam dari Robnya dan dariku. Dan berilah kabar gembira padanya dengan sebuah rumah di surga yang terbuat dari kasyab atau perak, tidak ada kegaduhan, suara-suara keras, di dalamnya tidak ada pula rasa lelah." B. Hadijah radhiyallahu anha tidak pernah menyakiti dan membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marah. Rasulullah tidak pernah menghardik, mencela, tidak pula membaikotnya. C. Beliau radhiyallahu anha adalah wanita pertama yang beriman dengan Allah dan Rasulnya dari umat ini. 2. Saudah bintu Zamah bin Qais Al-Quraisyah radhiyallahu anha. Setelah Hadijah radhiyallahu anha wafat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Saudah bintu Zamah bin Qais Al-Quraisyah. Ketika Saudah sudah tua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mentalaknya, akan tetapi Saudah radhiyallahu anha memberikan hari yang menjadi bagiannya, jatahnya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada Aisyah radhiyallahu anhuma, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengurungkan niatnya untuk mentalaknya. Ini merupakan salah satu keutamaan Saudah radhiyallahu anha. Beliau radhiyallahu anha memberikan bagiannya kepada orang yang dikasihi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka mendekatkan diri kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagai bukti cintanya radhiyallahu anha kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta mengutamakan kedudukan Aisyah radhiyallahu anhuma di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan bagian dari ghanimah kepada para istrinya yang lain, sedangkan Saudah radhiyallahu anha tidak beliau Shallallahu Alaihi Wasallam beri bagian, akan tetapi beliau radhiyallahu anha ridho dengan hal itu semua. Beliau radhiyallahu anha lebih mementingkan ridho Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Azza wa Jalla meridhai Saudah radhiyallahu anha. Beliau radhiyallahu anha meninggal di akhir masa kekhilafahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai mereka berdua dan meridhai semua sahabat. 3. Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma pada bulan Syawal 2 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Ada juga yang mengatakan bahwa beliau radhiyallahu anhuma dinikahi 3 tahun sebelum hijrah. Ketika itu Aisyah radhiyallahu anhuma berumur 6 tahun. Kemudian beliau radhiyallahu anhuma digauli oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di awal-awal kedatangan beliau Shallallahu
alaihi wasallam di Madinah pada tahun pertama Hijriah. Saat itu Aisyah radhiyallahu anhuma telah berumur 9 tahun. Sebelum Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah radhiyallahu anhuma, malaikat pernah menampakkan Aisyah radhiyallahu anhuma kepada beliau shallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya dengan berbalut kain sutra. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anhuma. Beliau radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Tahukah kamu? Kamu sudah diperlihatkan kepadaku dalam mimpi sebanyak 2 kali. Aku melihat seorang laki-laki datang membawamu dengan berbalut sepotong kain sutra. Kemudian laki-laki itu berkata, ini adalah istrimu, maka singkaplah hijabnya. Ternyata wanita itu adalah kamu. Lalu aku mengatakan, jika ini memang dari Allah, maka pasti dia akan menjalankannya." Di antara keistimewaan Aisyah radhiyallahu anhuma adalah beliau radhiyallahu anhuma merupakan istri yang paling dicintai oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, tatkala Nabi ditanya oleh Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, siapakah orang yang paling Anda cintai? Beliau shallallahu alaihi wasallam menjawab, Aisyah. Kemudian aku bertanya, dari kaum laki-laki? Beliau shallallahu alaihi wasallam menjawab, bapaknya Aisyah. Di antara keutamaannya juga adalah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak pernah menikahi gadis selain Aisyah radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anhuma, beliau radhiyallahu anhuma berkata, saya berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, seandainya engkau mampir di sebuah lembah yang berisi sebuah pohon yang sebagian buahnya telah dimakan, dan sebuah pohon yang buahnya belum dimakan sama sekali, maka di manakah kamu akan melepaskan, mengikatkan ontamu? Beliau shallallahu alaihi wasallam menjawab, pada pohon yang belum dijamah. Maksud Aisyah adalah Rasulullah tidak pernah menikahi gadis selain dirinya. Di antara keistimewaannya radhiyallahu anhuma juga adalah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah menerima wahyu sementara saat itu beliau shallallahu alaihi wasallam sedang berada dalam satu selimut bersama Aisyah radhiyallahu anhuma. Ini tidak pernah terjadi dengan istri-istri beliau radhiyallahu anhum yang lainnya. Dalam hadits yang sahih dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, beliau shallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Ummu Salamah, jangan kamu menyakitiku pada diri Aisyah. Karena demi Allah tidak pernah wahyu turun kepadaku di saat aku berada di dalam selimut salah seorang di antara kalian selain Aisyah. Keutamaan Aisyah yang lainnya, Allah Azza wa Jalla membersihkannya dari tuduhan dan fitnah keji yang dilontarkan oleh para pendusta yang menuduh Aisyah radhiyallahu anhuma berzina. Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat yang berkenaan dengan bersihnya Aisyah radhiyallahu anhuma dari tuduhan tersebut, sebuah ayat yang akan terus dibaca oleh kaum muslim baik dalam solat ataupun di luar solat sampai hari kiamat. Allah Azza wa Jalla juga memberikan persaksian bahwa Aisyah radhiyallahu anhuma termasuk wanita yang baik. Allah Azza wa Jalla juga berjanji akan memberikan pengampunan dan rezeki yang sangat mulia. Tentang ini, Aisyah radhiyallahu anhuma berkata dengan penuh ketawaduan, sungguh kedudukan pada diriku lebih rendah dari pembicaraan Allah Azza wa Jalla mengenai aku dengan suatu perkara yang akan dibaca, Al-Quran. Di antara keutamaannya juga adalah Aisyah radhiyallahu anhuma merupakan istri beliau shallallahu alaihi wasallam yang paling faqih, paling paham tentang agama, dan yang paling banyak ilmunya dibandingkan dengan istri-istri beliau shallallahu alaihi wasallam yang lain. Bahkan beliau radhiyallahu anhuma lebih faqih dari semua wanita umat ini secara mutlak. Para pembesar sahabat G menjadikan beliau radhiyallahu anhuma sebagai rujukan dan meminta fatwa kepada beliau radhiyallahu anhuma. Di antara keutamaannya adalah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam meninggal di rumah Aisyah. Pada hari yang menjadi giliran Aisyah radhiyallahu anhuma, meninggal di pangkuan Aisyah dan dikuburkan di rumah Aisyah radhiyallahu anhuma. Saat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, Aisyah radhiyallahu anhuma baru berumur 18 tahun. Aisyah radhiyallahu anhuma meninggal dunia di Madinah pada tahun 58 Hijrah dan dimakamkan di pekuburan Baqi. Sebelum meninggal, beliau radhiyallahu anhuma sempat berwasiat agar disolatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian para ulama berbeda pendapat tentang masalah siapakah yang lebih utama antara Khadijah radhiyallahu anhuma dan Aisyah radhiyallahu anhuma. Di antara mereka ada yang berpendapat Aisyah radhiyallahu anhuma lebih utama, sebagian yang lain berpendapat Khadijah lebih utama, ada juga yang memilih diam. Ibn Qayyim rahimahullah mengatakan, masing-masing dari mereka berdua memiliki keistimewaan. Khadijah radhiyallahu anhuma memiliki pengaruh kuat di awal-awal Islam. Beliaulah yang menghibur, menguatkan dan menenangkan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Beliau radhiyallahu anhuma menginfakkan hartanya dalam rangka membantu dakwah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau radhiyallahu anhuma mendapat gurratal, cahaya di akhirat, Islam.
Beliau radhiyallahu anhuma bersabar menanggung derita demi membela Allah Azza wa Jalla dan Rasul-Nya. Pertolongan beliau radhiyallahu anhuma untuk Rasulullah datang tepat pada waktu yang sangat dibutuhkan. Bantuan dan pertolongan yang beliau radhiyallahu anhuma berikan tidak dimiliki oleh selainnya. Adapun Aisyah radhiyallahu anhuma, pengaruh beliau radhiyallahu anhuma ada pada akhir-akhir Islam. Di antara keutamaannya etafaquh fiddin, memahami ilmu agama, menyampaikan ilmu tersebut kepada umat ini, dan orang-orang mukmin banyak mendapatkan manfaat dari ilmu yang telah beliau radhiyallahu anhuma sampaikan dan ini tidak dimiliki oleh selainnya. 4. Hafsyah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menikahi Hafsyah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma pada tahun ketiga Hijrah. Sebelum menikah dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Hafsyah pernah menjadi istri Hunais bin Huzafah yang merupakan salah seorang sahabat Rasulullah yang pernah ikut serta dalam perang Badar. Hafsyah bin Umar al-Khattab radhiyallahu anhuma meninggal dunia pada tahun ke-27 atau ke-28 Hijrah. 5. Zainab binti Huzaimah bin al-Harits al-Qaisiyah radhiyallahu anha. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menikahi Zainab binti Huzaimah bin al-Harits al-Qaisiyah dari Bani Hilal bin Amir. Zainab radhiyallahu anhuma meninggal dunia setelah hidup bersama Rasulullah selama 2 bulan. Zainab radhiyallahu anhuma dijuluki Ummul Masakin, ibunda kaum miskin, karena beliau radhiyallahu anhuma sering memberi makan kepada orang-orang miskin. 6. Ummu Salamah radhiyallahu anha. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menikahi dengan Ummu Salamah yang bernama Hindun binti Abi Umayyah bin Al-Mughirah Al-Quraisyah Al-Mahzumiyah. Ada yang mengatakan bahwa Ummu Salamah radhiyallahu anha adalah istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang terakhir meninggal dunia. Beliau radhiyallahu anha meninggal dunia pada tahun 62 Hijrah. Beliau radhiyallahu anha dikuburkan di pekuburan Al-Baqi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menikahinya pada tahun ke-4 Hijrah. Di antara keutamaan Ummu Salamah radhiyallahu anha adalah Jibril alaihi salam pernah datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam sedangkan Ummu Salamah radhiyallahu anha sedang ada bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sehingga beliau radhiyallahu anha bisa melihat malaikat Jibril alaihi salam dalam rupa salah seorang sahabat yang Dihyah al-Kalbi. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abu Utsman, beliau berkata, "Aku dikabari bahwasanya Jibril alaihi salam mendatangi Nabi Shallallahu alaihi wasallam sementara di samping beliau Shallallahu alaihi wasallam ada Ummu Salamah radhiyallahu anhuma." Beliau berkata, kemudian Jibril alaihi salam mulai berbicara dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lalu pergi. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha, siapakah dia? 7. Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha. Selanjutnya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menikahi Zainab binti Jahsy dari Bani Asad bin Huzaimah. Zainab radhiyallahu anha merupakan anak dari bibi Rasulullah yang bernama Amimah bintu Abdil Muttalib. Sebelum menikah dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Zainab radhiyallahu anha menjadi istri Zaid bin Haritsah radhiyallahu anhu, salah seorang bekas budak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Setelah Zaid radhiyallahu anhu menceraikan Zainan radhiyallahu anha, Allah Azza wa Jalla menikahkan Zainab radhiyallahu anhuma dengan Rasulullah langsung dari atas 7 lapisan langit dan Allah Azza wa Jalla menurunkan ayatnya. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, menceraikannya, kami kawinkan kamu dengan dia. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdiri dan masuk ke tempat Zainab radhiyallahu anhuma tanpa meminta izin. Zainab radhiyallahu anha membanggakan dirinya di hadapan para istri Rasulullah yang lain seraya berkata, "Kalian dinikahkan oleh keluarga-keluarga kalian, sedangkan aku dinikahkan langsung oleh Allah Azza wa Jalla dari atas 7 lapisan langit." Ini termasuk salah dari keistimewaan Zainab bintu Jahsy. Beliau radhiyallahu anha meninggal dunia pada tahun 20 Hijrah dan dimakamkan di pekuburan Al-Baqi. Zainab radhiyallahu anha adalah istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang paling awal meninggal dunia setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wafat. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhuma, beliau radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yang paling cepat di antara kalian yang menyusulku meninggal dunia adalah yang paling panjang tangannya." Aisyah radhiyallahu anhuma berkata, Zainab radhiyallahu anha adalah istri beliau radhiyallahu anhuma yang paling panjang tangannya, karena dia sering bekerja dan banyak bersedekah dengan tangannya. 8. Juwairiyah bin Al-Harits bin Abi Dirar radhiyallahu anha. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menikahi Juwairiyah bin Al-Harits bin Abi Dirar Al-Mustalikiyah. Dia merupakan tawanan pada perang Bani Mustalik dan masuk dalam bagian Ghanimah Sabit bin Qais radhiyallahu anhu. Sabit bin Qais radhiyallahu anhu membebaskannya dengan syarat dia harus membayar sejumlah uang. Rasulullah Shallallahu
alaihi wasallam melunasinya lalu menikahinya pada tahun ke-6 Hijriah, dan beliau radhiyallahu anhuma meninggal dunia pada tahun 56. Di antara keutamaan Juwairiyah radhiyallahu anha adalah kaum muslim membebaskan 100 budak dan tawanan yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan Juwairiyah radhiyallahu anha ketika mereka tahu beliau radhiyallahu anha dinikahi Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Para sahabat mengatakan bahwa para tawanan itu telah menjadi saudara-saudara ipar bagi Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan salah satu berkah Juwairiyah radhiyallahu anha untuk kaumnya. 9. Ummu Habibah, Ramlah bintu Abi Sufyan Syahr bin Harb radhiyallahu anha. Kemudian beliau shallallahu alaihi wasallam menikahi Ummu Habibah radhiyallahu anha yang bernama Ramlah bintu Abi Sufyan Syahri bin Harbi al-Quraisy al-Umayyah. Ada yang mengatakan bahwa nama Ummu Habibah radhiyallahu anha adalah Hindun. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menikahinya saat beliau radhiyallahu anha sedang berhijrah di negeri Habasyah. Raja Najasyi memberikan kepadanya radhiyallahu anhuma 400 dinar sebagai mahar dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau dibawa dari Habasyah menuju Rasulullah di Madinah. Ummu Habibah radhiyallahu anha meninggal dunia di masa kepemimpinan saudaranya yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan. 10. Syafiah bintu Huyai bin Akhtab radhiyallahu anha. Pada tahun ke-7 Hijriah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menikah dengan Syafiah bintu Huyai bin Akhtab tetua Bani Nadir dari keturunan Harun bin Imran saudara Musa alaihi salam. Berdasarkan ini berarti dia adalah anak Nabi Harun, pamannya seorang nabi, yaitu Nabi Musa alaihi salam, dan suaminya juga seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Dia radhiyallahu anha termasuk wanita paling cantik di dunia ini. Pada awalnya dia adalah seorang budak dari tawanan perang, kemudian Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menikahinya dengan mahar dibebaskan atau dimerdekakan dari status budak. Ini termasuk bagian dari keutamaannya radhiyallahu anha. 11. Maimunah bintu Al-Harits Al-Hilaliyah radhiyallahu anha. Kemudian Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menikahi Maimunah bintu Al-Harits Al-Hilaliyah radhiyallahu anha. Beliau radhiyallahu anha adalah wanita terakhir yang dinikahi Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Beliau shallallahu alaihi wasallam menikahinya radhiyallahu anha pada tahun ke-7 Hijrah setelah Umrah Qada. Kemudian beliau radhiyallahu anha meninggal di daerah Saraf pada tahun 63 Hijrah di masa kekuasaan Muawiyah. Semoga Allah meridai mereka berdua dan meridai semua sahabat Rasulullah. Itulah kisah beberapa istri Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Beserta keistimewaan para istri Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf bila ada salah kata dari saya sebagai manusia biasa tak luput dari kesalahan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.